kabar pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Atraksi sembur api gagal, seorang siswa SMP di Lombok Timur dirujuk ke rumah sakit karena terluka bakar. Curi puluhan tabung gas, 2 pria di Lombok Barat diringkus polisi. Ratusan ibu rumah tangga dan remaja di Mataram mengikuti diskusi kesetaraan gender yang digelar Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih bersama Bank BTN. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Muhammad Abror, 13 tahun, seorang siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Lombok Timur, dilarikan ke puskesmas setempat karena menderita luka bakar pada lomba gerak jalan sehat memperingati HUT ke-79 RI. Insiden tersebut terjadi saat ia bersama rekan satu timnya menggelar atraksi akrobatik sembur api di depan dewan juri. Bensin yang disemprotkan dari mulut Abror ke arah obor tiba-tiba merembet ke wajah sekaligus dadanya. Panitia bersama warga berupaya memadamkan api dan melarikannya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Tim medis menyatakan korban menderita luka bakar di bagian wajah, leher, dan dada sehingga harus mendapatkan perawatan serius. Sebelum kejadian, korban meminta izin ke orang tuanya untuk melakukan atraksi berbahaya tersebut, namun dilarang. Dipakai bensin. Udah dia bilang, ibu saya mau gerak jalan ada atraksi, saya itu pakai bensin, atraksi obor katanya. Kalau bisa jangan, itu berbahaya. Saya larang, sampai dia jalan pun saya larang. Oh, berarti sempat diingatkan juga ya? Jadi kalau secara medis dia termasuk kategori luka bakar grade 2, 4,2% gitu. Jadi ada persentasenya. Nah, karena kondisi fisiknya masih bagus, vital sign masih dalam batas normal, kita lakukan penanganan mungkin pemberian antibiotik secara injeksi untuk mencegah infeksi. Kemudian kita berikan antibiotik secara secara topikal ya, kita olesin gitu di ininya, di lukanya. Kemudian kita kasih cairan infus biar tidak terjadi dehidrasi. Korban telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujono Selong untuk menjalani perawatan oleh dokter spesialis bedah kulit. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Kelurahan Cakranegara Utara, Kota Mataram terbakar hebat akhir pekan ini. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat berkobar dan menghabiskan hampir seluruh bangunan dan membuat panik warga dan pengguna jalan. Si jago merah juga menghanguskan barang bekas seperti plastik dan 2 unit mesin pengurai limbah plastik. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang datang ke TKP langsung menjinakkan api dengan mengerahkan 2 unit mobil damkar. Petugas memadamkan api sekitar 30 menit kemudian dengan dibantu juga oleh warga sekitar. Kenapa kita ini saya lihat ya dari gambaran ini itu semua rangka plafon yang di luar terbakar. Oh, berarti dari atas Pak ya? Dari atas. Saya melihat ini indikasinya lebih kepada korsleting. Tapi kita lihat juga ini karena ini adalah gudang pengolahan pencacah plastik maupun besi, logam, kadar minyak ada saya lihat ada kalencer atau sebagainya kan di situ. Itu potensi untuk pemicu cepatnya pembakaran kan bisa jadi itu ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Jenazah pekerja migran bernama Gafur 32 tahun, warga desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dipulangkan ke kampung halamannya Jumat sore. Kedatangan jasadnya diiringi isak tangis keluarga, istri dan kerabat yang tak menyangka korban meninggal dengan cara yang tragis. Jasad korban langsung dibawa ke masjid setempat untuk disolatkan sebelum dimakamkan di pekuburan desa. Kepulangan jenazah difasilitasi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah memastikan pengusutan penyebab kematian korban terus dilakukan polisi di Raja Malaysia. Formal tentu kita dapat dilakukan oleh pemerintah Malaysia ya. Karena setiap warga negara asing yang berada di negara setempat meninggal, kita harus tahu penyebabnya, karena kita kan saling menghormati sesama negara. Itu pasti dilakukan. Yang di Anjani itu sampai sekarang memasuki 2 bulan itu belum ada kejelasan kasus. Di Anjani nanti saya cek kembali deh, saya cek kembali. Ya, pemulangan jenazah baik PMI formal maupun non formal kan perlu ada proses kebenaran. Kalau dia terjadi kecelakaan seperti ini, apa sebab dan kenapa? Tentu ada proses otopsi segala macam sehingga kebenaran informasi disahihkan dari pemerintah sana sehingga baru kita pulangkan. Gofur diketahui berangkat ke Malaysia melalui jalur non-prosedural 3 tahun lalu. Ia dinyatakan tertembak di kepala oleh gerombolan perampok yang hendak mengambil sawit di ladang tempatnya bekerja. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga minyak subsidi di pasar tradisional Jolojo, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah masih tinggi. Minyak kita dijual pedagang rata-rata Rp17.000 per liternya, melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Padahal pemerintah telah menaikkan harga eceran tertinggi dari Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liternya. Pedagang beralasan mereka terpaksa menjual melebihi ketetapan karena harus membeli dengan harga Rp16.000 per liter dari distributor. Naiknya harga karena minimnya stok di pasaran karena distributor hanya menjatah 1 dus minyak subsidi per minggunya. Memang dari dulu sudah selalu begitu, tidak pernah di bawah 16. Berapa? Yang 14 itu tidak pernah sama sekali. Tidak pernah jual 14. Berapa dijual tiap hari? 17 aja. 17 ya. Kalau dari distributor berapa dikasih? 16. Tidak pernah sesuai head itu ya? Tidak pernah. Selama dari dia dulu baru mulai itu paling kita dijatah per minggu hanya 1 dus yang harga 14. Itu 1 dus? Iya. Sisanya harus beli yang di atas harga head? 16. Jual di sini 17. Banyak enggak yang nyari ini? Banyak yang nyari minyak kita? Tidak ada merek lainnya, terpaksa kalau ada cari yang lain saya suruh ke Alfamart, dan di sana ada supermarket, karena ada sini yang ini banyak ya, ini minyak curah, minyak segini lain, minyak kita. Berapa lama udah naik nih minyak kita? Berapa lama? Ini berapa sebelum puasa itu sudah harga segitu. Sudah harga segitu. Pedagang berharap pemerintah daerah serius menormalkan stok minyak subsidi di pasaran agar harganya turun dan tidak membebani masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.